Pernah kepikiran nggak? Udahlah beli motor baru aja biar awet, nggak gampang rusak dan enak dipakai. Kalau pernah kepikiran begitu, berarti kamu wajib tonton cerita ini sampai habis. Ceritanya, motor Honda Genio keluaran 2024 masih muda, harusnya masih enak dipakai kemana-mana. Tapi kenyataannya, pemilik datang ke bengkel dengan wajah sedikit bingung. Motornya tiba-tiba bersuara kasar dari dalam mesin, padahal oli rutin ganti, servis juga nggak pernah telat. Saat pertama kali mesin saya hidupkan, saya langsung ikut terheran-heran. Benar saja, suara kasar jelas sangat terdengar. Langkah pertama saya cek ke area CVT, saya bongkar satu persatu untuk memastikan kerusakannya. Tapi ternyata sumber masalahnya bukan dari CVT. Suara kasar itu justru datang dari dalam mesin. Akhirnya saya sampaikan ke pemilik motor, motor ini harus diturunkan mesinnya ya bang, supaya bisa diperiksa lebih dalam lagi. Tanpa pikir panjang, mesin langsung kita turunkan dari rangka, dan disinilah keanehan mulai terlihat. Saat mesin sudah di bawah dan mulai saya periksa, saya mulai menemukan cover mesin sudah mulai keropos. Padahal ini motor keluaran 2024 masih tergolong sangat baru. Karena kondisi mesin sangat kotor, saya putuskan cuci dulu supaya pembongkaran lebih mudah dan lebih jelas saat pengecekan. Setelah bersih, saya bongkar satu persatu komponennya. Saya cek bagian stang piston, kondisinya masih aman dan tidak oblak. Selanjutnya, pengecekan saya lanjutkan ke bagian klep dan noken as. Dan disinilah akhirnya saya menemukan kejanggalan. Ternyata bearing noken as sudah oblak. Inilah penyebab utama kenapa mesin Genio ini berbunyi kasar. Yang bikin saya tambah heran lagi, di bearing itu tertulis Made in Thailand. Dari situ saya sempat ketawa sendiri sambil mikir, loh masa iya Indonesia sudah nggak bikin bearing ya? Tapi ya sudahlah, yang penting penyebab utama sudah ketemu. Akhirnya fokus saya pada bearing noken as saja. Supaya lebih awet untuk jangka panjang, saya putuskan mengganti bearing tersebut dengan bearing noken as punya Mio Sporty yang ukurannya sama persis. Setelah itu, saya lakukan sekur ulang klep dan juga mengganti seal klep dengan yang baru. Karena piston dan ringnya sudah sedikit macet, sekalian juga saya ganti. Setelah semua komponen diperiksa dan diganti seperlunya, mesin saya rakit kembali satu persatu. Untuk cover mesin, saya terpaksa ganti baru karena yang lama sudah benar-benar rapuh dan tidak layak dipakai lagi. Setelah semua selesai, mesin saya naikkan kembali ke rangka motor. Dan hasil akhirnya, mesin Genio ini kembali hidup dengan normal dan sudah aman dipakai aktivitas lagi. Dari cerita ini kita belajar satu hal, motor baru bukan berarti pasti bebas dari masalah. Motor tua juga bukan berarti selalu bermasalah. Kalau menurut teman-teman gimana? Lebih pilih motor baru atau motor lama yang sudah terbukti kuat? Yuk sharing pengalaman kalian di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan follow supaya nggak ketinggalan cerita perbaikan berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video perbaikan berikutnya.